Selamat siang Kak. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan ingin mewawancarai terkait perusahaan ini, di mana perusahaan ini dari struktur, biaya produksi, persaingannya nanti, dan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Nah, di sini kami ingin bertanya terkait kapan berdirinya Mebel ini dan bagaimana perkembangan usaha hingga saat ini Kak. Kalau Mebel kita berdiri barunya sekitar 5 bulan, tapi di bawah naungan Sipi Lagumba Tanjung yang udah berdiri kurang lebih 5 tahun lah. Berapa banyak karyawan yang dipekerjakan di Mebel ini Kak? Kalau di Mebel kita ada 11 orang. Baiklah Kak, pertanyaan berikutnya, untuk produk dan jenis mebel apa yang dijual di tempat ini dan apakah produk yang paling diminati pelanggan? Kalau untuk produk di sini banyak ya Kak, ada spring bed, terus ambal impor, tilam busa, jemuran, lemari pakaian, rak serbaguna dan lain-lain Kak. Kalau untuk produk yang diminati itu kebanyakan kan karena baru anak-anak kos gitu baru masuk kan, jadi kebanyakan lebih ngambil tilam busa 3 kaki sama lemari-lemari plastik. Untuk persaingannya, siapa sih pesaing utama Mebel ini di wilayah ini Kak? Kalau kita pesaing utama itu kita ada di Pajak Impres. Pajak Impres itu kan gudang yang pengambilan barang dari suppliernya itu dalam jumlah banyak, jadi mereka bisa banting harga daripada kita karena kita kan baru buka juga, jadi masih stabilkan keuangan. Menurut kakak, apakah pasar mebel di daerah ini bersifat kompetitif atau cenderung dikuasai oleh beberapa pelaku usaha atau beberapa mebel aja di daerah ini? Beberapa usaha Bang, karena yang kayak saya bilang tadi, kita kan jarak kita dari Pajak Impres itu kan nggak terlalu jauh, sedangkan di Pajak Impres itu bukan 1-2 grocer mebel di sana, jadi hanya perkara 5.000 orang bisa pindah ke sana gitu, itu buat agak tinggi persaingan. Maka setelahnya ada persaingan pasti kan Kak ada keunggulan dari ini sendiri, makanya berdiri kan Kak. Keunggulan apa yang dimiliki Mebel ini Kak dibandingkan dengan Mebel yang lainnya Kak? Kalau keunggulannya ini kan tokonya grosir kan Kak, jadi harganya biasanya lebih murah daripada toko-toko yang lain. Terus untuk kualitas barang kita udah pasti berkualitas, sama kita ngambil dari pabrik-pabrik yang udah dijamin kualitasnya. Terus untuk spring bed kita juga, kalau spring bed kita ada garansi 10-15 tahun Kak. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, dalam menentukan harga apakah toko ini mengikuti harga pasar atau menetapkan harga sendiri? Kami kita ngikuti harga sendiri Kak, karena banyak juga pembeli gitu kan, biasa mama-mama itu nawari bawah pasar gitu, perkara 5.000 pergi dia gitu, jadi kami nekan harga terus. Untuk target pasarnya Kak, ini konsumen yang mendominasi itu apakah orang kantoran, proze atau rumah tangga kayak gitu, atau mahasiswa atau apa yang paling mendominasi? Kalau yang mendominasi untuk akhir-akhir ini sih Kak, mahasiswa gitu kan buat kosan, sama kebanyakan itu ngambil-ngambil kursi yang buat di sekolah-sekolah gitu Kak, sama ibu-ibu rumah tangga juga, rumah-rumah baru kan, ini kan udah mau dekat tahun baru nih, jadi mereka banyak ngambil lemari buat isi gitu Kak, lemari, spring bed. Bagaimana tren permintaan dalam 1 tahun terakhir Kak? Apakah meningkat, stabil, atau menurun atau berkurang? Kalau untuk sekarang itu bisa dibilang 50-50 Kak, Stabil jadi ya, Kak? stabil. Kalau dilihat dari minat konsumennya Kak, yang paling mempengaruhi permintaan terhadap produknya apa? Tilam busa Kak, tilam busa, spring bed, ambal import juga Kak.
Ini kak bagian pemasaran. Media atau saluran pemasaran seperti apa yang dilakukan Mebel ini untuk memasarkan produk-produknya kak? Kalau untuk pemasaran kita biasanya mulai dari Facebook dulu kan kak, dari marketplace, Oh. terus dari grup-grup Facebook itu banyak yang nge-DM nanti. Terus kita lanjut ke WA, baru itu nanti kita ngefixkannya di WA baru jadi. Terus untuk di TikTok juga banyak, kita buat video, foto-foto di TikTok, terus nanti kan banyak yang DM gitu kan kak. Jadi ya udah itu nanti kita balas-balas, terus kita ada juga di pemasaran di IG. Jadi kita ngeposting, terus banyak yang nge-like, banyak juga yang reply kak. Setelah itu kan tadi medianya media sosial semua. Iya. Itu Mebel ini pernah nggak memberikan promosi atau diskon musiman kayak gitu kak untuk barang ini? Kalau pernah Untuk permasalahan kak, masalah apa yang sering dihadapi oleh Mebel ini dalam menjalankan usaha? Mungkin kan ada tantangan atau apa gitu. Oke. Persaingan tadi lah bang, karena toko yang lain harganya di bawah harga modal kami, jadi itu yang buat kami agak susah memasarkan. Percaya kak? Iya. Apakah ada kendala kak terkait pasokan barang dari produsen atau distributor? Kan kak orang kakak kan ambil dari itu. Pernah nggak ada kendala dalam hal distributor? Kalau kendala itu kan kak, konsumen kan banyak yang minta sesuai permintaan mereka kan. Kadang nggak ada barangnya di gudang kak. Jadi ya itu akhirnya barangnya nggak jadi dibeli. Biasanya kak, apakah ada musim-musim tertentu penjualan biasanya naik atau menurun kak? Ada kak. Itu biasanya orang kan habis-habis gajian gitu kan. Barang pasti rame. Omset bisa sampai 30 juta ke atas. Terus ada juga tuh yang kondisi ekonomi menurun kan kak. Jadi barang itu nggak stabil gitu penjualannya kak. Ada musimnya kak? Iya kak. Untuk usaha ini apakah dia memiliki rencana untuk memperluas pasar atau menambah variasi produk untuk meningkatkan layanan ke depannya kak? Ada kak, untuk meningkatkan produk itu kita udah punya 2 menu kan kak. Satu di sini, satu di Kuala Bekala. Terus untuk barang-barang kita biasanya ngambilnya dari ini kak, dari pabrik yang kualitasnya udah bagus gitu kak. Dukungan apa yang paling dibutuhkan usaha Mebel ini kak untuk terus berkembang? Misalnya apakah Pak membutuhkan modal yang lebih banyak lagi atau mungkin membutuhkan teknologi atau membutuhkan apa kak menurut orang kakak? Dan pemasaran. Kalau dukungan kita biasanya lebih mendukung teknologi sama teknik pemasarannya tadi kak. Baik kak, sekian hasil wawancara atau wawancara kami yang kami lakukan. Untuk itu terima kasih banyak untuk kakak.